yaroh, maka selesai dari mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka yaroh di sini kita cari apa coba i'rabnya? Dia fi'il yang kedua yang harus majzum. Maka dari ro'a yaro, yaro, maka fi'lun mudhari' majzum. Lalu mana alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi hadfi harfil illah. Asalnya yaro, ya, ro dan alif mamdudah, yaro. Namun karena dia majzum dikarenakan man, maka man di sini menjazmkan dua fi'il. Ya'mal majzum dan yaro majzum. Namun yaro kok fathah yaro, atau malah yang lebih bingung lagi yarohu domah lagi. Berarti marfu fi'lun mudhari'nya. Jawabnya la, hadaha domir. Lain lagi. Adapun di sini yaro asalnya ya, asalnya alif yaro, namun karena dia majzum dengan mim hudifa alif. Kita katakan dari mana tahu alif? Dari ro fathah sebelumnya. Yaro. Maka dihapus alifnya. Yaro. Lalu fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwa yaro hu. Maka ha di sini domir mutasil mabni ala dom fi mahalli nasb maf'ulun bih. Yarohu. Dia pasti akan melihatnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yaroh. Maka barang siapa yang melaksanakan amalan yang kecil, paling kecil, khairan, dari amalan yang baik, yaroh. Dia pasti akan melihatnya. Siapa dia? Itu kembali kepada ilmu tafsir. Yarohu. Insyaallah di pelajaran yang akan datang kita masuk ilmu tafsir. Karena yang kita inginkan memang tatbik dari aplikasi makharijul huruf, sifatul huruf, dan qiraah. Dan pernah kita lakukan dengan tafsir, akhirnya terlalu panjang. Karena tafsir kita tentunya bukan membaca tafsir dari yang sudah ada. Meskipun itu sangat baik. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di. Jazahumullahu khair orang-orang yang mengajarkan ini. Namun seperti biasa di kita yang memeriksa sanad dari tafsir-tafsir sehingga kadang-kadang panjang. Satu tafsir kembali kepada Ibnu Abbas dari jalan yang silsilah al-Aufiyin ataupun dari Ali Ibnu Abi Thalhah an Ibnu Abbas, jalan dari Mujahid datang bermacam-macam, dari Waraqah an Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan dari yang lainnya dari Mujahid. Alhasil seperti pernah kita lakukan di tafsir surat Al-Masad, maka jadi panjang. Dan penekanannya di sini kita ingin tatbik dari qiraah dan makharijul huruf dan sifatul huruf, akhirnya jadi lambat dan hilang. Tapi kalau di sini sekarang kita mempelajari hanya aplikasi, tidak ada tafsir, tidak kembali kepada makna, penjelasan ma'ani, hanya mungkin mengambil terjemah saja, maka mudah. Dan fokus kepada tatbik al-qiraah, qiraah sab'ah, dan juga tatbik dari sifatil huruf dan makharijul huruf. Maka insya Allah di waktu yang akan datang kita akan masuk kepada tafsir. Atau tafsir itu kita adakan daurah. Seperti biasa. Maka selesai dari i'rab ayat yang ke-7. Maka man, ya'mal, yaroh. Man di sini adalah syartiyah. Yujzimu fi'lain. Ya'mal fi'lu syart, yaroh jawab syart.
Maka kalau begitu lihat, orang yang memahami i'rab akan menerjemahkan dengan baik. Tadi fa sebagai istinafiyah tidak mempunyai makna. Man kita artikan misalnya maka, fa, man karena maka di awal jumlah maknanya. Faman maka barang siapa ya'mal yang melaksanakan mithqala dzarratin sebiji atom, maksudnya sangat kecil. Sangat kecilnya dari apa? Khairon, dari amal-amal yang soleh, yarah. Maka di sini karena dia jawab syarat, maka dia akan melihatnya. Melihatnya bisa kembali kepada yang melaksanakan amal itu, bahwa amalan-amal kecil yang dia perbuat, membangunkan orang yang tidur dengan disemprot pakai air, ternyata nanti ada jadi amalan bagi dia dengan syarat ikhlas untuk membangunkan saudaranya. Bukan karena dia dendam, akhirnya dia semprot dengan air, airnya ditambah dengan cabai. Akhirnya membuat orang ini bangun dan pedih matanya dan langsung lari ke WC untuk membasuh mukanya. Maka di sini bukan khairan yarah, malah syarrai yarah. Maka selesai dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 sama semakna dan i'rabnya juga sama dan hukumnya juga hampir sama. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu. Maka kita baca qiraah Hafiz. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Maka di dalam ayat ini waw min huruf muraqqaqah. Wa kadzalika man seperti faman muraqqaqatan. Dan di sini man ya'mal sama seperti faman ya'mal, idgham bi gunnah, nun sakinah bertemu dengan ya, dan ya'mal sama ain sakinah dan dia min huruf al-jahr, ya, a, i, u, a, ya, tidak ya, tidak ya, tapi ya'mal. Dan lam juga dari huruf muraqqaqah mithqala. Maka sama maka sa di sini dari huruf hams fahasahu. Mithqala wa may ya'mal mithqala dan qa mufakhamah sama dan alif mufakhamah karena datang setelah qa mithqala wala muraqqaqah. Dzarratin sawa. Dza muraqqaqah, ra musyaddadah, dzarrah muraqqaqah, dan bedanya di sini tin syarrahu. Tin syarrai yarah. Maka tinnya di sini berbeda dengan tin khaira. Tin khaira apa? Idhar halki. Namun dzarratin syarra apa? Idhar syafawi. Bukan idhar. Ya sudah, ikhfa. Maka dibaca dengan gunnah dari khaysum. Dzarratin syarrai yarah. Mithqala dzarratin syarrai yarah. Maka dzarratin ikhfa di sini. Ini bedanya dengan dzarratin khoi. Syarratin dzarratin syarra. Dzarratin khaira. Dzarratin syarra. Ini bedanya. Maka sya dari muraqqaqah dan ra syarra maka mufakhamah apalagi tasdid. Dan sama tadi khairon yarah menjadi idgham khairon yarah
Dan begitu pun di sini syarra yarah. Maka syarra ra-nya mufakhamah. Syarra, dan di sini dia dalam keadaan idgham, syarrai, dan ra lagi fathah mufakhamah, syarrai yarah, dan haknya jangan lupa seperti yarah yang terdahulu. Apa? Hams. Syarrai yarah, khairai yarah. Adapun untuk qiraah nanti akan kita masuk. Syarrai yarah, khairai yarah. Maka ha, please, mohon dijelaskan. Maka mari kita baca. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita anggap selesai dari ilmi tajwid dan juga makharijul huruf dan sifatul huruf. Adapun dari ilmu qiraah, maka tidak ada perbedaan dari beberapa qura, kecuali permasalahan kecil dan itu dianggap tidak ada. Contohnya dzarratin. Maka kalau masuk kepada qiraah al-Kisai waqaf di dzarratin, berarti apa? Dibacanya al-imalah al-kubra. Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Namun jika kita rujuk kepada qura, di sini teori. Namun prakteknya jarang, bahkan tidak ada yang wakaf pada zareh. Sehingga di sini ya kebanyakan qura al-Kisai membaca seperti ini. Maka untuk permasalahan teori, oh ini teorinya kalau berhenti di darah berarti al-imalah al-kubra. Mithqala dzarrah. Taib. Itu teori. Namun begitupun kita harus melihat kepada prakteknya qura al-Kisai. Apakah qura al-Kisai? Mereka kebanyakan membaca ayat ini dengan waqaf pada dzarrah. Jika misalnya tidak ada, ya sudah, tidak usah waqaf. Karena mereka qura al-Kisai lebih mengetahui bagaimana dulu Imam al-Kisai membaca ini, dan Nabi Muhammad dulu membacanya. Karena al-Kisai dia mengambil dengan musalsal kepada Nabi, maka kita mengikuti para qura bahwa Nabi dulu dohirnya mungkin tidak wakaf pada dzarrah dengan dalil qura al-Kisai tidak berhenti di sini. Jadi jangan mentang-mentang qaidah misalnya. Kita memang masuk kepada kaidah kalau dzarrah kita sukunkan menjadi dzarrah, namun kembali kepada para qura al-Kisai. Tidak ada wallahu a'lam yang kami dengar membaca mithqala dzarrah. Kemudian diulang lagi mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari sini kita mengikuti juga imam qura mereka. Karena mereka yang lebih paham. Dan mereka mengambil dari Nabi. Jadi kita kesimpulannya jangan mentang-mentang masuk kaidah dibaca sesuai dengan kaidah. Bagusnya mengikuti para qura al-Kisai membaca berhenti di sini atau tidak. Kalau berhenti kita pun berhenti. Karena ingin kita sesuai dengan salaf. Ingin sesuai dengan para imam qura. Karena kita yakini imam qura seperti al-Kisai, dia mengambil dari tabi'i kabir, dari para sahabat kepada Nabi. Mengikuti salaf itu lebih baik. Dalam qiraah, dalam semuanya. Jadi kalau mengikuti salaf lebih baik berarti
Bagusnya kita membaca apa? Membaca Al-Quran seperti Nabi membaca Al-Quran. Kalau mampu, mempunyai ilmu, dibaca dengan qiraah as-sab'ah.